Guna untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dan konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral atau PUPESDM melalui Balai Pengembangan Jasa Konstruksi melaksanakan tugas fungsi pembinaan dan pengawasan atau penyelenggaraan pelatihan jasa konstruksi dengan memberikan fasilitas Mobile Training Unit atau MTU. MTU atau Mobile Training Unit adalah fasilitas layanan pelatihan bergerak yang merupakan upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Komposisi campuran untuk pengaduan beton, ya. Dalam hal ini kita menggunakan kualitas beton yang seperti sudah kita sepakati kemarin dengan mutu beton K100 ya. K100 ya atau 7,4 MPa. Nah, untuk itu komposisinya nanti sudah kita hitung yaitu 1:2,6 ya dan berbanding 3,2 untuk kerikilnya. Nah, untuk itu nanti untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan kita bulatkan begitu ya. Jadi untuk perbandingan PC-nya 1, kemudian kerikilnya itu 3 ya, kemudian PC 1, pasirnya 3 ya, karena 2,6 ya, kita bulatkan menjadi 3. Kemudian kerikilnya 3,5 ya, 3,5. Kita perhatikan pasirnya cukup halus, tidak banyak kerikil. Maka saya ulang, PC 1, pasirnya 3, kemudian kerikilnya 3,5 ya. Nanti kita gunakan alat ukur atau alat takar yang sama ya, menggunakan ember kupingan gitu. Ya, itu campuran untuk komposisi betonnya. Nah, kemudian nilai selam atau nilai kekentalan nanti kita upayakan sekitar 11 sampai 13 cm ya, jadi tidak terlalu encer ya. Kebetulan kita juga menggunakan molen ya, nanti pengaturan kaitan dengan air seperti yang kita sampaikan kemarin, awal itu sebagian air dulu, kemudian nanti di ujung atau untuk penganceran air akhir itu baru ditambahkan air. Jadi jangan langsung semuanya diberikan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kita mulai pekerjaan ya. Siap ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak sekalian. Kita langsung mulai pelaksanaan pekerjaan. Sebelum ketua kelompok langsung ke lokasi, tolong dikoordinir dulu siapa yang menyiapkan bahan, menyiapkan alat dan apa-apa yang kita perlukan dalam pelaksanaan. Silakan. Mobile Training Unit sendiri merupakan sebuah sarana berupa sebuah unit mobil untuk memperoleh sertifikat yang saat ini dikelola dan dapat dipinjam di provinsi. Dengan MTU ini dapat digunakan untuk bimbingan teknis, pelatihan, hingga uji sertifikasi. MTU adalah Mobile Training Unit. Ini adalah dari Balai Pengembangan Jasa Konstruksi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk mengadakan kegiatan yaitu pelatihan-pelatihan di masyarakat. Yang pertama, manfaat daripada Mobile Unit adalah memperluas akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi yang ada di kantong-kantong tenaga kerja konstruksi ini di pusat-pusat lokasi proyek yang belum terjangkau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan masyarakat konstruksi secara mandiri untuk mengikuti pelatihan keterampilan konstruksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah percepatan pelatihan sertifikasi kompetensi itu sendiri
dalam pekerjaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pelatihan itu bisa dikembangkan di daerah-daerah. Di MTU sendiri itu ada menyediakan 2 unit MTU. Ya, itu meliputi 1 tukang kayu, kemudian tukang batu, kemudian tukang las, kemudian ada tukang listrik, ada tukang plumbing, dan juga yang terakhir ada tukang besi untuk mendapatkan pelatihan. Nah, prosedurnya saya kira ini kabupaten kota ini bisa mengakses pelatihan ini dengan prosedur begini. Jadi nanti bisa mengirimkan surat atau email kepada Balai PJK, email Pemprov DIY Go.id. Itu bisa di situ atau bisa langsung datang ke kantor Balai PJK di Mogoharjo. Sebetulnya ketika bicara masalah fasilitas, itu lembaga-lembaga yang ada di kabupaten kota semuanya bisa mengakses. Ya, semua bisa mengakses. Artinya itu melakukan pengajuan. Jadi semua lembaga di pemerintah kabupaten kota bisa mengakses. Saya kira kalau biaya nggak ada biaya, Mbak. Jadi itu gratis, ya gratis. Jadi itu memang daripada program pemerintah. Maka dari itu ini saya kira selaku lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DIY dalam hal ini komisi sangat mendukung sekali program ini karena ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini. Karena dipandang, dirasa kegiatan MTU sangat luar biasa, bagus, dan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Apalagi antusias masyarakat juga sangat luar biasa bagus. Nah, ini tentunya kami mendorong, kami mensupport program ini. Mudah-mudahan ke depan program MTI ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta sedikit banyak ikut andil dalam rangka meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan SDM daripada manusia ataupun warga masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Saat ini, MTU dapat melayani pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi tenaga kerja untuk 6 jabatan kerja, yaitu tukang pipa, tukang las, tukang listrik, tukang batu, tukang kayu, dan tukang besi. Kedepannya akan ada pengembangan jabatan kerja, yaitu juru ukur, aplikator risa, dan aplikator baja ringan. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota membentuk organisasi perangkat daerah jasa konstruksi sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi melalui program percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan menggunakan Mobile Training Unit. Atau lebih jelasnya bahwa setiap pekerjaan konstruksi harus dikerjakan oleh tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Maka MTU diberikan untuk memenuhi kebutuhan pekerja konstruksi bersertifikat.
Karena kewenangan pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi tersebut berada di pemerintah daerah kabupaten atau kota, maka pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Balai Pengembangan Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dengan memberikan fasilitas mobile training unit ini, serta memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi yang terampil di kabupaten atau kota. MTU yang seperti di samping ini itu berasal singkatan dari Mobile Training Unit. Itu adalah suatu fasilitas bis di mana di dalamnya berisi peralatan tentang tukang batu dan tukang kayu. Kita di kantor juga masih ada satu unit MTU, tapi untuk peralatan las sama plumbing. Nah, untuk hari ini kita memang bekerja sama PU Kabupaten Bantul, di mana kewenangan tugas dari provinsi adalah memfasilitasi MTU ini. Adapun kelebihan dari MTU itu kan dia karena mobile link, jadi bisa menjangkau ke seluruh pelosok. Jadi settingan awal itu sebenarnya kan kita menjumpai atau menemui orang-orang yang sedang melakukan kerja konstruksi di suatu proyek konstruksi. Jadi jemput bola istilahnya, kelebihannya itu. Kemudian untuk masalah yang bisa dikerjakan seperti hari ini, itu kan dalam rangka mensupport PU Kabupaten Bantul untuk proses sertifikasi. Tapi karena masih ada proses yang belum bisa direalisasikan, maka yang bisa dilakukan adalah baru proses pelatihan, teori, dan praktek. Jadi sebenarnya mata rangkainya adalah ada 3, ada pelatihan, teori, ada praktek setelah ujian. Baru seseorang tenaga terampil itu memperoleh sertifikat. Dari sertifikat seperti SIM itu ibaratnya. Tapi karena ada kendala di sistem di pusat, maka belum bisa dilaksanakan. Kemudian MTU ini sebenarnya di seluruh provinsi di Indonesia semua sudah ada. Tapi kewenangan provinsi untuk memfasilitasi kabupaten kota masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena alasannya memang ada proses yang namanya percepatan sertifikasi. Seperti dulu, seperti yang diharapkan Bapak Presiden Jokowi bahwa sertifikasi itu harus diperbanyak dengan cara percepatan. Kalau model percepatan dengan cara dibantu seperti alat ini. Dengan fasilitas ada asesornya, ada peralatannya, ada pesertanya, itu bisa menjangkau. Jadi selama ini kan cuma kita ada mindsetnya di suatu lokasi diadakan sertifikasi. Kalau ini sistemnya mobile, jadi bisa menjangkau seluruh pelosok tempat-tempat yang mungkin bisa dijangkau dengan alat MTU ini. Peralatannya sebenarnya sih standar, artinya tidak terlalu high tech. Itu seperti alat perlengkapan untuk tukang batu seperti pacul, kemudian serok dan sebagainya. Artinya alat-alat yang standar. Tapi kalau memang seperti kebutuhan untuk tukang batu itu memang nggak banyak. Sekarang ada molen, ada perlengkapan pertukangan yang kecil-kecil itu ada. Terus kemudian yang satunya lagi yang agak lebih high tech karena ada las, ada plumbing dan sebagainya. Kalau pelatihan sebenarnya banyak, dan pelatihan itu sebenarnya untuk tingkat terampil itu kan kewenangan dari PU Kabupaten Kota untuk tenaga terampil. Sekarang istilahnya bukan SKT tenaga terampil tapi jenjang 3. Nah, itu pelatihannya bisa keahlian tukang batu, tukang las, tukang plumbing, tukang baja ringan, tukang sanitasi, artinya semua perlengkapan bisa dilaksanakan. Tapi semuanya kembali kepada nanti kalau ada pelatihan tergantung asesornya, ada enggak? Seperti kenapa ini tiap hari sering yang dilaksanakan tukang batu, karena memang peserta pelatihannya banyak, asesornya memadai. Tapi sebenarnya harapan saya sih ke depannya bahwa ada pemerataan. Lebih banyak ditonjolkan seperti kemarin di Kulon Progo itu plumbing, atau mungkin kedepannya saya harapkan juga las, karena sebenarnya 2 keahlian itu bisa mandiri. Kalau misalnya tukang las kan bisa mandiri dengan cara bersertifikat. Kalau tukang batu kan mungkin tetap dia harus membutuhkan orang yang merekrut.
Untuk pelatihan standar ya, untuk terampil itu biasanya 3 hari. 3 hari pembekalan, kemudian ada 1 ujian atau praktek, itu nanti 1 mata rangkaian seperti itu. Dan yang terakhir sebenarnya kalau sistemnya sudah jalan, itu kan namanya pakai proses sertifikasi. Nah, kalau proses sertifikasi itu harus menggandeng sama namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Tapi karena semuanya sistemnya belum jalan, jadi proses yang terakhir yang tadi saya sebutkan belum bisa jalan. Jadi masih terbatas pada proses pelatihan saja. Sementara gini, kalau saya boleh bercerita tentang provinsi juga, provinsi itu kan kewenangannya adalah mensertifikasi jenjang 7 atau tenaga ahli. Itu kebetulan saat ini bisa, makanya saya sebagai di provinsi sudah melakukan sertifikasi keahlian. Tapi untuk yang kabupaten kota yang jenjang 3 atau terampil itu belum bisa dilaksanakan. Nah, itu sebenarnya kalau bicara kapan itu memang agak sulit ya, tapi mungkin insya Allah 2023 lah, karena tapi yang 2022 jelas tidak bisa. 2023 insya Allah bisa, karena proses itu tergantung semua kembali ke sistem. Sebenarnya medianya sebenarnya tidak dibatasi lingkupnya, jadi seluruh masyarakat yang punya profesi tukang batu atau masyarakat yang ingin mempelajari tukang batu bisa mendaftar ke PU Kabupaten Kota atau bisa minta informasi ke balai kita, Balai Pengembangan Jasa Konstruksi. Jadi sebenarnya bisa juga kemarin SKT atau keterampilan seperti ini bisa dilaksanakan di mana saja. Seperti kemarin-kemarin itu pernah di LP, di Ragunan pernah. Dengan mobil training unit ini masuk ke LP. Kemudian dengan SMK, kemudian dengan Karang Taruna. Sebenarnya dan lingkupnya adalah semua bisa, tidak dibatasi. Kalau harapannya secara kefungsiannya dan ketugasannya, sebenarnya saya banyak berharap bahwa provinsi punya andil, karena selama ini masih fokusnya di memfasilitasi di kabupaten kota. Ya. Jadi mobil MTU itu kan PU pusat menyerahkan kewenangannya ke PU provinsi, tapi adalah kewenangan daripada kabupaten kota. Saya ingin sekali bahwa sebenarnya MTU kemarin sudah pernah saya coba, saya ingin mengembangkan juga untuk kepentingan provinsi. Kemarin pada acara klinik konstruksi yang saya coba walaupun belum maksimal, tapi biar ada manfaat yang lebih. Karena sayang kalau banyak waktu dia nongkrong di garasi dan daripada dimanfaatkan. PU pusat, Kementerian PU itu kan memberikan bantuan mobil training unit ini seluruh provinsi di Indonesia. Itu kalau tidak salah di 2014. Nah, terus provinsi kewenangannya adalah mengelola, karena ketugasan dari salah satu provinsi adalah tim pembina jasa konstruksi. Makanya biar karena jumlah MTU itu tidak sebanyak kabupaten, maka dia mengambil yang diserahkan MTU itu per provinsi, biar provinsi mengelola kepada kepentingan kabupaten kota siapa yang membutuhkan. Jadi selama ini dia yang sering jalan itu Bantul sama Sleman sama Kulon Progo. Sama Gunung Kidul sama kota enggak, belum jalan. Kalau saya secara pribadi, saya berada di posisi sebagai pembina jasa konstruksi di Provinsi DIY, Balai Pengembangan Jasa Konstruksi. Saya mengharapkan bahwa dengan sistem sertifikasi yang belum terselenggara dengan lancar, semoga nanti segera lancar, karena para tenaga hari ini yang belajar tentang praktek kerja konstruksi itu sebenarnya endingnya kayak orang ujian SIM, ada teori, ada praktek, dapat SIM. Nah, ini masih ada yang kurang, jadi sertifikatnya dia belum dapat. Jadi harapan saya proses sertifikasi segera lancar seperti tenaga ahli, seperti provinsi, biar seseorang yang mendapatkan pengetahuan sekaligus mendapatkan kompetensi berupa sertifikat tenaga terampil atau jenjang 3.
MTU atau bisa disebut dengan Mobile Training Unit memiliki 3 komponen penting. Di antaranya, unit operasional kendaraan dan perlengkapan pelatihannya sebagai hardware, materi dan bahan ajar sebagai software, serta tenaga instruktur sebagai brainware. Dengan adanya MTU ini diharapkan dapat memberikan stimulus atau contoh bagi pembina jasa konstruksi daerah untuk melakukan pelatihan konstruksi, memperluas akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi di kantor-kantor tenaga kerja konstruksi dan pusat-pusat lokasi proyek yang belum terjangkau oleh Balai Pelatihan Konstruksi atau remote area. Baik, demikian kita sudah laksanakan briefing. Memberdayakan masyarakat konstruksi secara mandiri untuk melaksanakan atau mengikuti pelatihan keterampilan konstruksi ini. Melakukan percepatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia, serta meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi di daerah.